واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad an-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Zakara al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sama akhiri yawma min dhil hijjah wa awwalu yawmi min muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kafaratun 50 sanatan wa sawma yawmi min al-muharrami bisawmi 30 yawman. Wa qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama salasata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'atu was sabtu kataballahu ta'ala lahu ibadatan 700 am wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kajian rutin kita setiap hari Sabtu pertama dan kedua. Sekarang hari Sabtu pertama dan kedua di Masjid Asy-Syuhada. Namun nanti ketika masuk ke malam minggu ketiga dan keempat, kajian kita Ahad, Ahad subuh. Jadi kalau minggu pertama dan minggu kedua Sabtu, kalau minggu ketiga dan keempat Ahad subuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati Ustaz Abu Naim dan juga Pak Agus dan Ustaz Imam, semoga pengurus kita, guru kita semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di ini majlis, kita sadari bahwa bukan kita punya mau, gitu ya. Ini semuanya atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu taufik? Al-qudratu ta'ah Allah, kekuatan berbuat taat kepada Allah. Itu yang namanya taufik. Seorang hambanya Allah, dia berbuat baik, ibadah bukan karena kemampuannya. Sekali lagi, bukan karena kemampuan kita, Pak. Kita bisa datang ke ini masjid, ini karena taufik dari Allah. Di dalamnya kita dikasih taufik lagi, kita bisa sholat qobliyah subuh yang disebut dengan sholat fajar. Itu taufik dari Allah lagi. Setelah itu kita nunggu qomat berkumandang, iqamah, kita baca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu kalau kita mau nungguin iqamah untuk azan, untuk sholat subuh, kita disunahkan oleh Rasulullah baca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Setelah itu kita sholat subuh.
taufik dari Allah Subhanahu. Semuanya taufik, taufik, taufik. Kita duduk di sini sebab apa? Sebab taufik dari Allah Subhanahu. Nggak ada yang kita bisa mampu untuk kita beribadah kepada Allah terkecuali itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita bisa kuat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang perkara bulan Muharram, masih dalam bulan Muharram, dengan berkaitan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Yasrib, ya, dari Mekah ke Yasrib. Dulu belum namanya Madinah, namanya Yasrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau berharap dirinya ame umatnya nih yang ditindas oleh orang kafir Quraisy, pengennya pindahnya ke Taif. Pengennya awal pertamanya pengennya ke Taif. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen beliau dengan umatnya ke Taif? Karena terkenal penduduk Taif itu adalah penduduk yang ramah tamah, penuh dengan etika kepada para pendatang. Jadi pendatang manapun kalau datang ke Taif, selalu penduduk Taif itu dengan ramah, senang dan sopannya untuk menyambut para tamu-tamu yang di luar dari Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan ke Taif. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan jalan ke Taif, ini penduduk Taif memang terkenal sama seperti orang kafir Quraisy di Mekah. Apa? Menjalar kekotoran tauhid terhadap mereka. Apa? Mereka itu gemar juga untuk menyembah berhala-berhala. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Taif, yang terjadi di Taif itu patung-patung yang mereka sembah itu bisa berbicara. Sehari-harinya mereka nyembah patung itu nggak bisa bicara. Kali ini dengan kedatangannya Nabi Muhammad SAW, tuh patung bisa bicara. Iblis masuk ke patung-patung mereka, sehingga apa yang dikatakan oleh patung-patung ini nih, yang dirasuki dimasukkan oleh iblis. Iblis ngasih kabar kepada penduduk Taif bahwa beberapa hari lagi akan datang yang namanya Muhammad. Dia itu pembawa berita bohong. Jangan percaya oleh dirinya dan usir dari kampung ini. Iblis tuh masuk ke dalam patung mereka. Dan yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu sebelum masuk ke gerbang Taif, ternyata pintu gerbangnya Taif itu udah dibuka. Ketika itu Nabi SAW ngeliat para penduduk Taif berdiri berjejer, saling menghadap. Kalau model begitu berarti disambut apa gimana itu? Disambut kan ya, berjejer. Nabi SAW dengan sahabat ini hati besar. Ya Allah, ternyata kita disambut. Mereka udah tahu dengan kedatangan kita. Sampai di gerbang Taif, Nabi masuk, bukannya disambut, malah disambit. Disambit Nabi SAW. Ternyata mereka sudah
apa ya, mempersiapkan batu-batu yang akan menimpuki jasadnya Nabi Muhammad SAW. Ditimbuk habis-habisan Nabi. Ketika itu Nabi SAW pun, sahabat juga melindungi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditimbuki, Pak, itu Nabi SAW berdarah sampai di kebun kurma. Ada sebuah kebun kurma di kota Taif. Nabi SAW beliau tetesan air, tetesan darah yang ada di tumit-tumit beliau tuh, beliau usap terus, tadangin terus. Kalau kita bilang ditadangin terus begitu ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, biarkan darahmu itu keluar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Allah sudah berjanji kepada diriku, seandainya wahai Muhammad darahmu itu sampai ke tanah, maka aku, Allah, akan membumi hanguskan penduduk Taif. Subhanallah, ternyata Rasulullah ngadangin darah yang ditimbuk oleh mereka karena sebab sifat kasih sayangnya Rasulullah, karena janji Allah kalau itu darah sampai ke tanah Taif, maka Allah akan membumi hanguskan penduduk Taif. Dengan kerahmatannya Rasulullah, jangan sampai ini darah sampai ke tanah, ke bumi. Itu Nabi SAW. Dan ketika itu datang malaikat, datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini penjaga gunung Jabal Qubais, gunung Qubais. Izinkan ya Rasulullah aku untuk membawa gunung yang aku jaga, dan aku akan menumpahkan gunung Qubais ke mereka penduduk Taif. Saking apa itu? Saking begitu kejamnya penduduk Taif memberlakukan Nabi SAW, sehingga malaikat nawarin begitu. Nabi SAW ketika ditawarkan oleh malaikat kayak gitu, Nabi ngadahin tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Demikianlah akhlak yang ada pada diri Nabi besar Muhammad. Bener aja doanya Nabi mujarab, hadirin, mujarab. Mujarabnya di mana? Ketika Nabi SAW memegang kota Mekah, kemenangan Islam ada. Selanjutnya Taif itu adalah negeri yang paling makmur dengan para penghafal Al-Quran, karena doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau dibuat dolim sama orang, kita dizolimin sama orang, doain yang baik-baik. Kita nggak tahu, dengan kita ngedoain dia yang baik, udah dia nggak baik sama kita, dolim sama kita, bisa jadi anaknya atau cucunya nanti berbalik baik kepada diri kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, mereka berbuat zalim kepada Nabi SAW, tapi balasannya dari Rasulullah adalah doa. Karena Nabi kita, Nabi yang bukan pelaknat. Nabi bukan nyumpahin yang enggak baik, enggak. Nabi enggak pernah nyumpahin orang yang baik. Nabi juga bukan pelaknat. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Pulang Nabi, nggak bisa diharapin Taif. Ketika itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk secara teratur hijrah ke Yathrib, teratur, berkala. Orang-orang kafir Quraisy ini tahu, oh ternyata Nabi Muhammad bukan rencana ke Taif, tapi ke Yathrib, Madinah. Sudah disuruh oleh Nabi SAW duluan para sahabat yang berangkat.
tinggallah di kota Mekah itu muslim yang lemah-lemah, duafa kalau kita bilang gitu ya, duafa, para duafa yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang mereka ikat, yang mereka pasung. Orang kafir Quraisy nih masuk ikat penjara orang-orang Islam yang sisanya, dan Nabi SAW nggak ada kemampuan untuk menolong mereka. Dan ketika itu nih orang-orang kafir Quraisy mereka mengadakan musyawarah. Wallah, orang kafir ngadain musyawarah nih. Musyawarah di mana? Di rumah ya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini termasuk kakeknya Nabi SAW. Di rumah Qusay bin Kilab. Qusay namanya Qusay bin Kilab. Kilab apaan Pak? Ada tahu kilab Pak? Kilab itu artinya anjing. Qusay bin Kilab. Kok dibilang, kok kakeknya Nabi ada yang disebut Kilab? Ini artinya anjing. Namanya aslinya bukan Kilab, ya, Ibnu Hisam asli namanya, ya. Kenapa disebut Kilab? Karena kakeknya Rasulullah yang satu ini kalau sering memburu itu sering membawa anjing, sehingga disebut Kilab. Nah, ini para kafir Quraisy mereka bermusyawarah di rumah Qusay bin Kilab. Di situ ada Abu Jahal, Abdullah bin Mu'id, Umayyah bin Khalaf. Semuanya ngumpul di situ tuh, dedengkot orang kafir Quraisy. Dari musyawarah mereka sebelum mulai, iblis menyerupai manusia datang ke musyawarah mereka. Iblis. Dan Abu Sufyan dan Abu Jahal khususnya Abu Jahal itu mensyaratkan orang yang hadir di dalam musyawarah di rumah Qusay bin Kilab ini enggak boleh orang Tihama. Apa itu orang Tihama? Orang yang berpenduduk di dataran rendah kota Mekah, berarti dekat kota Ka'bah. Enggak boleh. Bolehnya di luar itu. Sehingga iblis itu menyerupai seorang kakek-kakek datang ke rapat mereka. Langsung Abu Jahal ketika itu nyetop ini kakek-kakek. Stop, Anda ini siapa? Dia bilang, aku ini penduduk dari Najd. Najd. Kalau bahasa Najd ya, daerah Najd Mekah, berarti itu Mekah bagian atas. Najd. Terus kata Abu Jahal, ente kemarin mau ngapain? Kata ini iblis yang udah menyerupai manusia, dia berkata, aku mendengar engkau dengan sahabat-sahabatmu ini mau memusyawarahkan bagaimana cara membunuh Muhammad SAW. Dan aku mau menyumbang pemikiranku kalau itu kalian setujui. Kata Abu Jahal, oh iya, silakan. Karena engkau dari bangsa Najd, silakan. Kami nggak mau menerima dari bangsa Tihama. Silakan engkau masuk. Subhanallah. Hikmahnya kata para ulama. Nih, kata para ulama nih. Kenapa kok iblis ini dari Najd? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sinyal sama kita. Sinyal apa? Bahwa nanti fitnah agama, fitnah akhir zaman itu berasal dari bangsa Najd. Karena Nabi SAW bersabda sama para sahabat, sungguh kata Rasulullah, aku melihat qarnan, dua tanduknya syaitan ada di Najd. Jadi Nabi bilang sama sahabat bahwa beliau telah melihat dua tanduknya iblis setan itu ada di
Najd. Dan bener aja di zaman sekarang terjadi, Pak, fitnah agama, fitnah akhir zaman itu berasal dari negeri Najd. Siapa mereka? Mohon apunten banget. Orang yang membid'ah-bid'ahkan, orang yang memusyrik-musyrikkan, orang yang mengkafirkan orang Islam, memusyrikkan orang Islam, yang membid'ahkan orang Islam, kebanyakan dari Najd. Di zaman dulu Nabi SAW mau hijrah, mereka halangi dan mereka membuat perkumpulan musyawarah itu. Iblis ngakunya berasal dari bangsa Najd. Nauzubillah. Hanya ini hati-hati, ini akhir zaman. Agama ini udah jelas, ya. Al-yauma akmaltu lakum, udah jelas, ini agama udah sempurna. Maksudnya sempurna gimana? Nabi udah sempurna untuk mentarbiyah para sahabat, untuk melanjutkan estafetnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari perkumpulan ini, Bu, Pak, mulai bermusyawarah. Ada salah satu orang kafir Quraisy berkata, kata Abu Jahal, bagaimana ini caranya kita menghalangi Muhammad untuk hijrah ke Yasrib? Terus ada orang yang berbicara, wahai Abu Jahal, begini aja dah, udah biarin aja dah dia untuk hijrah ke Yasrib. Kita udah gak puyeng-puyeng lagi, udah mikirin Muhammad. Kita ini tiap hari, tiap waktu kita habis aja untuk ngomongin dia. Gimana cara mencelakakan Nabi Muhammad, bagaimana cara begini-gini, udah habis wahai Abu Jahal. Udah diemin aja udah. Dia nggak, kalau dia ke negeri Yasrib, kita udah nggak puyeng lagi mikirin dia. Subhanallah. Iblis yang menyerupai manusia berkata, ini pendapat yang nggak tepat. Bagaimana aku menyatakan ini pendapat yang tidak tepat? Karena kalian tahu Muhammad itu omongannya manis. Berbagai macam kalimat yang ia susun itu selalu orang tertarik untuk berada di dalam agamanya. Kalau kita biarkan Muhammad itu untuk hijrah aja terus ke Yasrib, Yasrib itu bakalan menjadi kekuatan terbesar muslimin karena kekuatan manisnya ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal, ini kata Abu Jahal nih, emang anaknya iblis juga nih dia nih. Gitu. Dia bilang, iya juga, benar ini kakek-kakek ini, saya setuju. Kata iblis, jangan pendapat yang ini kita akan berlakukan, kurang tepat. Kata Abu Jahal, ayo ada lagi nggak yang berpendapat? Ada lagi yang pendapat. Aku berpendapat, bagaimana kalau Muhammad langsung aja kita tangkap? Kita tangkap, kita pasung dia seperti penyair-penyair yang ada di Mekah. Nah, jadi ini orang Quraisy nih, mereka ini punya penyair-penyair, bani ini, masing-masing punya penyair. Dan masing-masing penyair itu ada penyair-penyair ulung, terkenal. Dan kalau ini satu bani, aneh nggak mau itu penyair jadi terkenal. Pokoknya jadi penyair dari bani kami, suku kami. Maka penyair yang mereka nggak menginginkan, itu penyair-penyair dipasung oleh mereka. Dan dia berkata nih, pendapat yang keduanya orang kafir Quraisy, kita pasung Muhammad. Ketika kita pasung, kita jangan kita kasih makan, jangan kita kasih minum sampai dia mati, seperti para penyair-penyair yang tidak kita inginkan. Apa kata iblis lagi? Iblis berpendapat lagi. Oh jangan, katanya. Pendapat ini kurang tepat, katanya. Subhanallah, selalu iblis nih yang ngasih oh ini kurang tepat, jangan. Kenapa saya bilang kurang tepat? Ini Muhammad ini dia mempunyai kekuatan, umat-umatnya yang sangat loyalitasnya nggak diraguin lagi.
Cintanya sama dirinya nggak diragukan lagi. Kalau kita tangkap, kita pasung, mereka akan menyerang kita. Ketika mereka akan menyerang kita, dia membawa Muhammad. Ini kurang tepat. Coba pendapat yang lainnya. Semuanya nggak ada lagi yang bisa kasih pendapat. Kata Abu Jahal, kalau kalian nggak bisa kasih pendapat, aku yang akan kasih pendapat. Apa pendapatmu wahai Abu Jahal? Kata iblis. Pendapatku ini, kita kumpulin pemuda-pemuda dari Bani yang ada seluruhnya di kota Mekah. Suku-suku yang ada di kota Mekah itu, kita utus satu orang anak muda yang gagah berani untuk membunuh Muhammad. Jadi ketika itu mereka membunuh Nabi Muhammad, setiap bani pemuda suku harus ada dan mereka membunuh Nabi Muhammad. Dan kalau Nabi Muhammad itu dibunuh dari lebih dari satu suku, maka kita nggak bayar apa-apa selain bayar diat. Apa bayar diatnya? Kita akan cuman ngebayar kalau Muhammad mati, kita cuman membayar 100 onta. Jadi di dalam hukum orang kafir Quraisy, kalau ada pembunuhan berencana, nah ini sekarang lagi viral juga nih pembunuhan berencana ya. Kalau ada pembunuhan berencana, maka itu wajib membayar diat dengan 100 ekor onta. Kata Abu Jahal, ntar kita kalau Muhammad mati nih ya, karena anak-anak muda para suku semuanya hadir di situ untuk membunuh Nabi Muhammad, paling kita cuma bayar 100 ekor onta doang diat, udah selesai. Apa kata iblis? Ini baru ide yang cemerlang, kata iblis. Ya, emang udah anaknya bapak udah. Ini baru katanya, kata iblis. Ini ide Abu Jahal, idemu ini sangat cemerlang. Aku setuju. Karena dengan seperti itu kita nggak disalahin lagi untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, udah ACC semuanya setuju. Apa pendapatnya Abu Jahal? Dipilih tuh anak-anak muda yang gagah berani untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika dikumpulkan perwakilan para anak muda dari berbagai macam suku, itu anak muda itu, seluruh anak muda, ini rumahnya Nabi Muhammad SAW. Itu anak muda seluruhnya nih mengelilingi rumah Nabi Muhammad SAW. Sebelum anak muda itu mengelilingi rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi telah diberi kabar oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, wahai Muhammad, orang kafir Quraisy mereka telah rapat di rumahnya Qusay bin Kilab, yang hasilnya begini, dan dihadiri oleh iblis, dan engkau direncanakan untuk dibunuh dengan begini, rencananya begini. Maka wahai Muhammad, aku dapat perintah dari Allah, engkau saat ini sudah saatnya hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Langsung Nabi SAW manggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah, wahai Ali, aku ini dikasih kabar oleh malaikat Jibril, rencana orang kafir Quraisy ini begini dan begini. Sekarang engkau aku tugaskan engkau untuk tidur di atas keranjangku, dan engkau menggunakan selimut warna hijauku. Jadi Rasulullah SAW tuh dulu, Bu, Pak, beliau berselimut dalam tidur itu. Selimutnya yang Rasulullah suka tuh warna hijau. Itu Nabi, itu kesukaannya Nabi warna hijau. Makanya kubahnya Nabi SAW itu hijau. Kenapa? Karena memang Nabi SAW itu suka yang berwarna hijau. Terus kata Rasulullah, apakah engkau bersedia wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah,
nyawa Ali bin Abi Thalib ini murah ya Rasulullah untuk dirimu. Subhanallah, murah diri. Silakan ya Rasulullah, aku sangat bersedia. Terus kata Rasulullah cuma bukan berpesan untuk nanti tidur di keranjangnya Rasulullah doang, enggak. Rasulullah berpesan nih sama Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti ya engkau enggak akan terjadi apapun terjadi pada dirimu, enggak. Engkau tidak akan dibunuh oleh mereka. Dan nanti kalau sin ini sudah selesai, ini nih Rasulullah ngasih tahu barang-barang berharga orang kafir Quraisy. Kata Rasulullah, aku dititipkan barang oleh fulan. Nah ini barangnya. Nanti kalau udah selesai, inti balikin nih barangnya. Ini barangnya fulan bin fulan. Entar inti balikin lagi. Dan termasuk di situ ada barangnya Abu Jahal, hartanya Abu Jahal. Ini punya Abu Jahal. Kalau nanti ya ini semuanya udah selesai, inti kembali ini barang berharganya Abu Jahal. Subhanallah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy, Pak, Bu, meskipun mereka dendam sama Nabi, mereka nggak suka Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ternyata kalau urusan barang titipan, mereka nitipin ke Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mengenai kerasulannya Nabi, paling benci, nggak mau, nggak ngakuin kerasulannya. Tapi kalau masalah amanah, mereka hanya memilih Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Sayyidina Ali udah di tempat tidurnya Rasul, berselimutkan hijau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, yang saat itu posisinya di malam hari, dan di saat itu posisinya ini pemuda-pemuda kafir Quraisy udah ada di sekitar rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi keluar, Nabi nih di dalam sampai keluar baca surat Yasin dari ayat pertama sampai 9. Apa Pak surat Yasin? Nabi SAW nih sambil baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu mencekam rasa takut, ini amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk ngamalin. Kalau dalam keadaan mencekam, misalnya kita ada rasa takut yang berlebihan, masalah dunia atau masalah apapun, amalin surat Yasin dari ayat pertama sampai 9. Nabi nganjurin itu. Kalau kita dalam keadaan ketakutan, amalin ini, insya Allah mujarab, insya Allah. Ketika Nabi SAW membacakan ayat surat Yasin dari ayat 1 sampai 9, itu Nabi SAW sambil membawa apa itu? Pasir. Nabi sambil baca surat Yasin 1 sampai 9 itu menaruhkan satu persatu pasir di atas kepala para pemuda. Satu. Herannya mereka nggak ngelihat tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menaruhkan pasir di atas mereka. Satu. Sambil membaca itu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan selamat. Mata mereka Allah tidak kasih penglihatan yang sempurna untuk melihat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar selamat. Ini pemuda nih, pemuda kafir Quraisy ini masih ada di depan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nungguin Nabi keluar. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, mereka akan menikam Nabi SAW. Itu rencananya. Ini rumah Nabi, Pak. Kok kenapa kok orang anak muda kafir Quraisy, kan yang namanya orang bunuh kan, yang enaknya ngedobrak rumah ya Pak ya. Enak kan? Ngedobrak langsung aja dibunuh, kan enak begitu. Tahu apa sebabnya? Mereka ini orang kafir Quraisy, pemuda kafir Quraisy nggak ngedobrak rumahnya Nabi Muhammad SAW. Di kabilah Arab, ya, khususnya di Mekah, itu menjadikan suatu aib, sangat aib, kalau ada orang yang ngedobrak rumah orang lain, meskipun ada hajat yang jahat. Mereka nih kalau mencuri rumah-rumah di saat itu nggak pakai ngedobrak, Pak. Nungguin tuan rumahnya bangun dulu, baru mereka masuk. Mereka lalap, mereka tonjok itu si soibul bait, diapain ke, diambil barang-barangnya, baru. Mereka nggak pernah, para pencuri di zaman Quraisy itu menaikin tembok penghuninya lalu mencurinya. Nggak, itu merupakan suatu hal yang aib. Makanya di zaman Nabi SAW, kenapa ini pemuda kok nggak ngedobrak? Karena perkara itu. Ternyata meskipun kafir Quraisy tapi punya adab etika di dalam membunuh. Subhanallah ya. Udah, Nabi SAW selamat. Mereka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar, mereka ada yang ngebilangin, kalian pemuda Bani Quraisy, apa yang kalian lakukan di sini? Katanya, kami lagi nunggu Muhammad. Tahu nggak? Muhammad tuh udah jalan. Tadi aneh ketemu. Ente di sini tugas ngapain aja? Nggak ngelihat Nabi Muhammad keluar? Enggak. Nabi Muhammad masih di dalam? Enggak. Nabi Muhammad tuh udah keluar. Tadi aneh ketemu di jalanan. Sekarang ente liatin, di atas kepala ente ada apaan? Pas mereka lihat di kepalanya, wah iya, ada pasir. Nah, katanya ada pasir. Itu yang narok Muhammad. Subhanallah. Ketika lama kelamaan mereka ini pemuda masih kekeh dengan pendiriannya. Enggak, Muhammad masih ada di dalam. Kita akan membunuh Muhammad. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya Rasulullah SAW, mereka siap untuk menikam, dan saat itulah mereka tahu, oh ternyata Ali, bukannya Nabi. Ditanya, wahai Ali, mana Muhammad kawanmu itu? Kata Sayyidina Ali, oh beliau udah keluar dari tadi. Emang ente pada nggak ketemu? Lah keluar, baru saja keluar. Masya Allah, ternyata semuanya matanya telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab surat Yasin ayat yang pertama sampai 9. Subhanallah. Jalan Nabi SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, hari ini wahai Abu Bakar, kita hijrah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? As-suhbah ya Rasulullah, apakah aku menjadi sahabat menemanimu dalam hijrah ya Rasulullah? Sayyidina Rasulullah SAW cuma diam, nunggu jawaban dari Allah. Sampai kedua kalinya Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, aku yang akan menemanimu ya Rasulullah. Kedua kalinya Rasulullah diam. Pas Sayyidina Abu Bakar bilang, as-suhbah ya Rasulullah, aku menjadi temanmu ya Rasulullah, baru malaikat Jibril turun ngasih perintah dari Allah, wahai Muhammad, Allah memperkenankan engkau dengan Abu Bakar untuk berhijrah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, engkau jadi temanku untuk hijrah. Kata Sayyidina Abu Bakar, itu adalah hari yang paling mengembirakan diriku. Ya,
berita yang mengembirakan diriku. Karena apa? Karena aku menjadi temannya Nabi Muhammad SAW dalam berhijrah bersama Nabi Muhammad. Ternyata Sayyidina Abu Bakar udah nyiapin 2 onta. Ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 onta untuk kita berhijrah ke Yathrib. Ini ya Rasulullah, ontakmu ya Rasulullah. Nanti ini onta yang bakalan dengan dengan petunjuknya dari Allah nanti sampai ke Madinah akan ngasih tahu, oh ini rumah yang akan diinepin Nabi Muhammad, oh ini masjidnya Nabi Muhammad, Masjid Nabawi, dan ini rumahnya Nabi Muhammad. Nanti onta ini nih. Terus kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku nggak menerima hadiah kali ini, kata Rasulullah. Di dalam hijrahku ini aku mau mengeluarkan hartaku sendiri. Enggak ya Rasulullah, jangan dibayarin ontaku ini ya Rasulullah. Tetap ini hadiahmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, tetap. Rasulullah paksa untuk dibayarin sama Nabi Muhammad, dan Sayyidina Abu Bakar menerima bayaran tersebut. Jadinya pada saat Rasulullah SAW hijrah, Rasul pun mengeluarkan hartanya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini jalan bersama Nabi Muhammad SAW, di pertengahan jalan ketemu Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar ini sama Rasulullah ketemu, di depannya ada Abu Jahal. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Jahal ada di depan ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, jalan terus. Abu Jahal itu enggak ngelihat diriku dan ontakku, yang dia hanya lihat dirimu. Subhanallah. Jalan nih Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Pas Abu Jahal itu dekat kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Abu Bakar, ente ngelihat gak tuh teman ente tuh yang selalu ente agung-agungin, cintain tuh? Siapa wahai Abu Jahal? Muhammad. Dia ini lagi mau kabur nih ke Yathrib nih. Ente lihat gak tuh? Dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar, lah orang Rasulullah ada di sampingnya. Sayyidina Abu Bakar diem aja udah, nggak ngejawab apa-apa. Sayyidina Abu Bakar nggak bilang, oh aneh nggak tahu, nggak dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq sekut diem, nggak berani bohong. Mohon maaf Pak, Bu, bohong itu bagian dari naz'al iman. Iman itu akan terjabut dengan bohong. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika Abu Jahal nanya di mana Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad ada di sampingnya, Sayyidina Abu Bakar nggak jawab apa-apa, nggak mau berani bohong. Karena di dalam hadis Nabi SAW ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, apakah seorang muslim itu, orang yang beriman itu zina? Kata Rasulullah, ya, orang mukmin berzina. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu orang yang beriman bermain judi? Ya, bermain judi. Ya Rasulullah, apakah seorang yang beriman itu minum mabok-mabokan, khamr? Kata Rasulullah, iya, minum khamr. Dan yang keempat, sahabat bertanya kepada Nabi, apakah seorang mukmin itu berbohong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang mukmin itu tidak berbohong. Jawab sahabat, ya Rasulullah, kenapa orang yang mukmin itu tidak berbohong ya Rasulullah? Karena kata Rasulullah, tidak bercampur iman dengan kebohongan. Orang mukmin kalau beriman, kalau dia menjadi pembohong, berarti imannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang menyebabkan seorang mukmin meninggal su'ul khotimah karena bohong. Hati-hati bohong. Kita kemas itu bohong sampai kita wafat, kita tertulis bohong. Na'udzubillah min zalik, kita termasuk mukmin yang meninggal dalam su'ul. Mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khatimah. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan ini masih panjang Pak. Mau terusin aja nih.
Udah jam 6. Ini perjalanan hijrah Nabi Muhammad ini panjang lagi nih, dengan berbagai macam yang dialami oleh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini baru belum sampainya Sayyidina Rasul salam hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Jam 6 udah PKK. Lanjut. lanjut ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam udah jalan bersama Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Sayyidah Asma, putrinya, namanya Siti Asma binti Abu Bakar, memerintahkan kalau setiap Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar jalan itu di pasir, gurun pasir kan tuh ada itu tuh, ada jejaknya itu kan ya, jejak-jejaknya. Itu Sayyidina Abu Bakar udah ngatur strategi. Wahai Asma, engkau kalau kami jalan ya beberapa meter ya, engkau hilangkan jejak kami berdua, kata Sayyidina Abu Bakar. Siti Asma putrinya berkata, baik wahai ayah. Emang nih putri ini satu ini taat banget ame ayahnya, apalagi ame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalan dengan Sayyidina Abu Bakar ya ke jejak-jejaknya itu. Apa yang dilakukan oleh Siti Asma? Beliau ngumpulin daripada domba-dombanya untuk mengarah ke perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu jejak-jejaknya itu hilang dengan apa? Berganti dengan jejaknya para domba-domba. Sampai jalan terus, kayaknya udah ada yang gelisah nih Pak kalau kita terusin Pak. Gitu ya. Ibu-ibunya udah gitu ya. Sampai jalan terus sehingga mereka mendapati gua yang disebut dengan gua Sur. Gua Sur. Sayyidina Rasul sama Sayyidina Abu Bakar menjumpai Gua Sur. Ketika menjumpai Gua Sur, apa yang terjadi? Rasulullah SAW belum disuruh masuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku akan membersihkan dulu Gua Sur ini, dan aku takut ada celah lubang ular yang harus aku tutupi ya Rasulullah. Saat itulah Sayyidina Abu Bakar ngebersihin Gua Sur. Dibersihin tuh Gua Sur, untuk hanya sekedar dibersihkan untuk duduk. Dan lubang-lubang yang ada di Gua Sur itu dengan ridanya Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Abu Bakar nyobek ridanya, disumpelin, sumpel, semuanya disumpel. Ada sisa satu lubang yang nggak bisa kesumpel karena bahan udah habis. Udah Rasulullah SAW bilang, ya Rasulullah, gua sudah bersih, silakan engkau masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk tuh ke Gua Sur. Baru Sayyidina Abu Bakar saat masuk di situ, Pak, itu posisinya Gua Sur itu besarnya itu ya seperti inilah selonjorannya Sayyidina Abu Bakar. Dan pada saat itu Rasulullah SAW ada di sebelah kanannya Sayyidina Abu Bakar. Dan pada saat itu ahli jejaknya orang kafir, ahli jejak telapaknya orang kafir menyatakan bahwa Muhammad ini terakhir telapaknya ada di depan gua ini. Berarti ada dua kemungkinan, Nabi Muhammad itu masuk ke dalam gua ini, atau kemungkinan yang kedua, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar terbang ke atas langit. Nah, ini udah otaknya udah konslet nih orang kafir nih saat itu nih. Gak mungkin Rasulullah terbang sama Sayyidina Abu Bakar. Terus kata orang kafir yang lain, nggak mungkin. Muhammad itu ada di dalam gua ini. Lihat aja, kalau Muhammad itu ada di gua ini, itu sarang laba-laba bakalan rusak. Ini sarang laba-laba sebelum Muhammad ada di sini, sebelum masuk itu udah ada. Bahkan sebelum dilahir itu laba-laba udah ada kali. Kata orang kafir ini bilang gitu. Dan kita lihat ada burung merpati.
Itu sarang-sarangnya mah nggak rusak. Kalau Muhammad itu misalnya Abu Bakar, 2 orang masuk ke lubang yang sempit ini, bakalan rusak juga. Nggak masuk akal. Berarti masuk akalnya gimana? Kata orang kafir, berarti kemungkinan yang kedua itu, Muhammad sama Abu Bakar terbang ke atas langit dan dia selamat karena ilmu sihirnya. Nauzubillahi min dzalik. Apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika ada di gua tersebut, mereka lagi komunikasi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya dia ngelihat aja sedikit dan ngelihat tumitku itu ya Rasulullah, dia akan melihat bahwa emang benar kita ada di sini ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar saat itu gelisah. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih engkau wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Sayyidina Abu Bakar pada saat itu ada satu lubang, ya, ular yang itu enggak ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, itu ditumpet dengan tumitnya. Ketika ditumpet dengan tumitnya, ternyata dari lubang itulah ada ular. Dipatok berkali-kali Sayyidina Abu Bakar, dia tetap aja diem. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW lagi sedang ada di pangkuannya, dan beliau nggak mau mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah lelah banget. Ditahan sekuat tenaganya, tidak ketahan juga. Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata yang menjatuh ke pipi Rasulullah SAW, langsung bangun. Mayubkika ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau sedih, nangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, tumitku digigit oleh ular ya Rasulullah. Rasulullah langsung bangun, dan ketika itu Rasulullah mengeluarkan ludah mulianya. Rasulullah ini ludahnya, Rasulullah pun membacakan doa. Ketika membacakan doa, langsung Rasulullah SAW membalurkan ke tumitnya Sayyidina Abu Bakar sambil membaca doa. Dan ketika itu kata Sayyidina Abu Bakar, seketika itu pula sakit patokan gigitan ular pas gurun pasir itu hilang dengan sirna berkat ludah dan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kisah singkat tentang hijrahnya. Nanti perjalanan itu masih ada ceritanya lagi, masih ada ceritanya insyaallah season yang berikutnya. Kayaknya nggak memungkinkan, udah jam 6 ya, lewat 10 lewat 7, jam 6 lewat 7. Enak sih kalau diceritain begini ya Pak ya, enak kita lihat tuh gitu. Cuma begitu doang. Dari sini silakan, barangkali ada yang mau tanya jawab, silakan. Kalau enggak kita akan akhiri. Apa Pak Ketua? Ibu-ibu sudah berkurang Pak. Insya Allah di minggu yang akan datang, berarti di hari Minggu kita majelisnya, di Ahad, di minggu ketiga kita di Ahad kita akan berjumpa. Insya Allah sedikit kami akan meneruskan tentang hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nanti juga ada beberapa hadis tentang fadilah puasa di bulan Muharram. Insya Allah kita akan ketemu di Ahad yang akan datang lagi, insya Allah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa yaqinan sadiqah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.